Hai, selamat malam. Sorry ya telat ya guys ya. Tadi ada sedikit kendala koneksi. Halo semuanya, ya sorry telat. Tadi ada sedikit kendala koneksi. Halo Jungki Junatno, hai. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Yati Liha, Budi Kaiing, Areka Benang, Johannes Dharma, Rulian, Agus Blackstyle, Arvanarian, dan teman-teman semuanya. Selalu seneng, selalu happy kalau bisa IG live dan bisa ketemu teman-teman semuanya ya. Oke. Halo GJ 5000 keluyuran di alam Dekan Tramade. Rachel Sergio Toho Hutasoid. Hai everyone, apa kabarnya semuanya? Dasani Muslimah, salam sehat selalu. Enghung Lin, Surya Kunanta, alhamdulillah bisa selalu ikut IG live. Aku alhamdulillah bisa selalu kasih IG live. Oke teman-teman, aku akan mulai Instagram live malam hari ini. Tapi sebelumnya aku mau kasih disclaimer dulu bahwa investasi saham, trading saham ini mengandung resiko. Ya sebenarnya kalau buat saya pribadi resikonya tuh nggak gede karena aku udah terlatih cie. Jadi aku udah lama banget di capital market. Ya, namun untuk teman-teman yang masih pemula, mesti perlu belajar, tetap perlu belajar dulu ya, gitu. Jadi kelihatannya enak ya, aku IG live kayak gini, terus coret-coret saham kayak gini. Tapi sebenarnya perjalanan yang sebenarnya tuh buat seorang trader tuh butuh latihan. Jadi dari awal tuh butuh latihan banget gitu. Oke. Kenapa hitam bener pakai make upnya? Ada yang peduli ternyata. Oke, aku langsung aja ya dari composite ya, dari IHSG. Aku bahas ini komen CRLS bener banget, semua orang terus belajar karena kondisi tiap tahun beda-beda, itu bener banget ya. Ya. Ini IHSG kemarin turun lumayan signifikan Jumat kemarin, dan hari ini tadi masih volatile aja, dan kita memperkirakan IHSG itu masih bisa turun. Sampai berapa IHSG turunnya ya teman-teman, nggak usah kaget ya kalau misalkan dia bisa turun sampai ke level 7050 bahkan ke 7000-an di MA100 ini. Sangat-sangat wajar sekali terjadi karena ini naiknya juga udah ketinggian, dan angka 7050 tuh masih normal, koreksi normal. Kapan itu akan terjadi? Apakah di bulan September ini atau apakah di bulan Oktober? Kemungkinan di bulan September udah bisa turun sampai segini gitu loh. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena sebenarnya ini jadi sebuah kesempatan. Nah kalau teman-teman ngeliat di luar ya, di berita-berita gitu, lagi marak banget untuk perusahaan-perusahaan teknologi atau startup itu yang melakukan layoff gitu. Jadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah sebenarnya merespon hal ini tuh gimana sih? Kalau aku ngelihatnya ini justru satu perjalanan konsolidasi yang ke depan juga akan menjadi lebih baik. Kalau dulu kan ya bubble ya, bisa dibilang bubble gitu. Tapi sekarang saya lihat perusahaan-perusahaan teknologi itu juga sedang berkonsolidasi gitu. View-nya nanti akhir tahun dan tahun depan gimana? Kita ngelihat perekonomian untuk tahun depan itu sudah mulai membaik ya. Jadi udah mulai oke gitu. Taunya gimana? Kita ngelihat aja dari masyarakat kita saat ini, teman-teman kalau perhatikan di sekitar teman-teman, pernah nggak teman-teman travel ya, mungkin naik pesawat atau naik kereta, itu aku sempat ngecek
penuh terus gitu. Jadi penerbangan penuh terus. Aku nanya ke beberapa temen gitu. Dan suami aku kemarin juga habis travel ke Bali gitu, dia bilang penuh. Terus di Bali katanya udah penuh gitu, di Bali udah mulai rame gitu loh. Nah, jadi hopefully kayak gitu terus sehingga 2023 perekonomian tuh menjadi benar-benar sehat, jadi lebih baik. Tantangannya saat ini bukan lagi soal pandemi, tapi soal inflasi dan kenaikan BBM dan banyak banyak kenaikan harga barang gitu ya, karena harga komoditas naik terus juga. Ya, jadi semoga kontraksi ini bisa dilalui dengan baik. Caranya adalah kita disiplin, kita bijaksana mengelola cash kita ya. Oke. Tahun depan tahun politik. Ya, biasanya kalau tahun politik, tahun pemilu itu justru malah naik sahamnya. Oke, aku akan lanjut untuk bahas saham ya. Jadi hari ini market value-nya sepi kalau dibandingin dengan beberapa hari kemarin. Jadi last week tuh ada yang sampai 25 triliun market value-nya, tapi banyak sekali transaksi negosiasi di pasar negosiasi. Hari ini tuh market value cuma sekitar 15,5 triliun rupiah. Market make up-nya berubah. Sama aja lah ya. Jadi 15,5 triliun rupiah hari ini perdagangan, dan mix banget. Yang ngedorong naik adalah saham-saham perbankan besar, cuman aku lihat naiknya juga udah mulai terbatas untuk perbankan besar. Terus kemudian yang bikin turun apa? Yang bikin turun masih dari sektor teknologi yang nyeret turun gitu. Perlu nggak sih aku bahas blue chip gede atau aku langsung aja ke saham-saham yang lain? Aku mungkin wakili dengan beberapa saham aja ya untuk yang gede. Ya, ini Grup Panin dan AGI aku akan bahas juga. Nah, ini BCA ini naik, beberapa saham berkapitalisasi besar tuh naik kayak BCA, terus ada ASII, TLKM dan lain-lain, tapi Mtrade masih nge-watch aja, wait and see aja, karena dia naiknya tidak disertai dengan volume transaksi yang tinggi. Kongres yang punya ASII hari ini dia naik dan masih di hold untuk investasi jangka panjangnya. Kalau ada koreksi justru malah teman-teman bisa masuk lagi gitu. Nah, untuk teman-teman yang belum punya ASII, ditunggu aja di September Oktober ini bakalan bisa ada koreksi karena marketnya udah ketinggian naiknya gitu. Terus TLKM juga hari ini naik, tapi volume transaksinya nggak setinggi Jumat kemarin pas dia turun. Jadi kita masih mewaspadai saham-saham big cap perbankan dan juga saham-saham big cap lainnya ini masih bisa terkoreksi, masih bisa turun gitu. Nah, hari ini asing net sell di pasar reguler sekitar 40,36 miliar rupiah gitu. Di saham apa aja? Di saham net sell-nya ada di PTBA, MDKA, United Tractors, TBIG dan ASII. Meskipun hari ini ASII candle-nya naik, tapi sebenarnya asing hari ini net sell gitu. Nah, teman-teman, kelihatan di sini untuk saham-saham komoditas asing udah mulai net sell, artinya ya udah mulai agak-agak kemahalan, udah mulai agak ketinggian gitu ya. Oke, ini banyak sekali yang minta request untuk saham komoditi. Aku akan mulai dari saham-saham yang hari ini aktif dulu, dan kita lagi watch untuk saham sektor consumer good. Ya, kita lagi watch untuk saham consumer good. Ini aku ngejawab dulu satu pertanyaan dari Alti Bartiati. Kalau yang tadinya kita cuma titip sendal, ternyata emitennya terbang, bisa average up setelah profit berapa? Sebenarnya bukan profit berapa sih, lebih ngelihat ke pattern chartnya. Kalau chartnya breakout ya bisa buy on breakout gitu. Oke. Maria Erna Indri tadi siang Mtrade di day briefing bilang pembatasan risiko, tapi di menu stock pick jam 2 siang ada buy ESA, mohon penjelasannya. Mungkin untuk lebih mengurangi porsi beli atau position sizing ya. Jadi tetap ingat bahwa trading itu ada risikonya, mengingatkan akan risikonya, tapi bukan berarti kita nggak trading sama sekali. Nah, aku di sini juga mau ingetin buat teman-teman yang masih pemula, aku kasih lampu kuning ya. Jadi sejak pertengahan Agustus ini market udah masuk masa sideways, tapi sidewaysnya masih agak-agak sopan karena masih banyak yang naik. Memasuki bulan September akhir dan Oktober ini sidewaysnya akan lebih berasa. Sideways lebih berasa tuh artinya naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi. Nah,
fokusnya kita apa? Fokusnya kita lebih pada saham-saham yang masih di stage 1 atau sideways di bawah dan mulai akan breakout atau akan naik. Jadi saham-saham yang valuasinya masih cenderung murah yang sering aku mention biasanya. Oke, hari ini aku bahas dulu saham AGII yang hari ini aktif secara teknikal. Ya, aku bahas dulu AGII ya. AGII itu hari ini dia candlenya bagus banget dan volume transaksinya tinggi. Disclosure, aku masih punya AGII, aku ngehold udah lama banget aku ngehold ya. Jadi udah di modal di bawah di sini, sempat naik, turun lagi, naik lagi ya. Jadi aku sempat hold ini. Terus jadi AGII itu tadi sempat breakout dari satu resisten kecilnya 2360, cuman ini dia ngunci satu resisten lagi di 2460. Jadi kalau dilihat dari resisten yang di atas, M-Trade sebenarnya hari ini nyolong start gitu. Ya, jadi 2460 ini. Nah, kalau misalkan besok ada konsolidasi atau sideways tuh sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Tapi teman-teman di AGII ini kita mesti sabar ya, kita mesti sabar. Jadi ini aku lebih saranin atau cocok untuk jangka menengah gitu. Bentar ya guys. Oke. Nah, ini AGII ya. AGII ini bagus secara fundamental dan juga secara trennya dia udah mulai breakout gitu. Masih sideways sih, tapi udah mulai mau breakout gitu. Oke. Nah, terus kalau misalkan breakout, dia bakalan ke mana sih? Ini all time high, the sky is the only limit, dan sideways-nya panjang. Sideways panjang di atas nih artinya bagus, dia artinya bullish continuation. Ya bener, Inasan 67 bilang AGII lambat jalannya, tapi kalau udah breakout 2460 itu udah lain cerita gitu. Dia bakal bisa lebih cepat geraknya. Not Potus warna candlestick di TradingView kadang beda dengan yang di sekuritas, mana yang tepat untuk diikuti. Definisi hijau volume di TradingView itu jika harga naik gitu. Sedangkan kalau di sekuritas hijau tuh artinya kadang-kadang ya volume lebih tinggi daripada volume kemarin. Jadi ditanyain aja sama yang orang yang kerja di sekuritasnya itu definisinya dia apa gitu ya. Kalau aku sih pakai yang TradingView punya karena plug-in di M-Trade tuh TradingView juga. Jadi teman-teman kalau mau pakai TradingView, join M-Trade tuh dapat gratis data Indonesia. Karena kalau kamu beli TradingView sendiri itu harganya 2 kalinya harga M-Trade setahun gitu. Oke. Kita lagi wait and see FOMC meeting selama 2 hari ya. Ini tanggal 20 sampai 21 September 2022 waktu Amerika. Jadi nggak heran kalau marketnya lagi agak-agak sideways di sini. Wait and see dulu, agak-agak sideways ya teman-teman ya. Buat di Indonesia kita bakalan dapat hasilnya FOMC meeting ini pada 22 September dini hari, dan market memperkirakan bahwa The Fed bakal naikin suku bunga lagi sekitar 75 sampai dengan 100 basis point karena inflasi intinya di Agustus tuh naik lumayan signifikan dari 5,9 sampai 6,3% year on year. Bahkan mungkin naiknya suku bunga bisa lebih agak tinggi. Nah, hati-hati di sini kalau naiknya suku bunga bisa lebih tinggi daripada antisipasinya kan 75 sampai 100 basis point. Kalau bisa naik di atas itu, market akan merespon dengan negatif dan bisa ada koreksi, dan bagus buat kalian yang nungguin BCA di harga diskon gitu ya. Banyak beredar berita nih Pak Yahya Setiatmaja, beliau habis ulang tahun nih ya, katanya jualan saham BCA senilai berapa ya, 4 miliar lebih untuk renov rumah. Itu angkanya kecil sih guys, sebenarnya nggak ngefek sama sekali untuk BCA punya sentimen, masih tetap bagus ya. Beliau mau enjoy life ya, jadi nggak salah juga. Oke, nanti kita akan bahas bareng dengan Coach William apa yang perlu diantisipasi dari The Fed dan meeting BI pada minggu ini gitu ya. Jadi saham semen juga kita akan update nanti penting banget update-nya tentang meeting The Fed dan BI. Oke, terus aku mau bahas lagi untuk saham yang berikutnya. Tadi baru aja bahas AGII.
aku mau bahas untuk Akra, dan pastinya nanti aku akan bahas semen dan consumer good. Jadi watchlistnya sekarang dalam jangka rentang waktu pendek ini kita mau nge-watch untuk consumer good, karena consumer goods udah terdiskon, udah turun lumayan banyak gitu ya. Oke, ini ada saham Akra. Akra hari ini naik lumayan signifikan. Cuman ya anyway, ini udah breakout dari channeling lainnya ya teman-teman, udah breakout dari channeling lainnya. Kalau mau trading jangka pendek aja. Aku mau ke SMGR sekarang, semen Indonesia guys. Hari ini tadi SMGR naik lagi ya, dekat resisten di angka 7050, tapi volume transaksinya masih oke banget, di bawah masih tinggi. Jadi kita lihat ini ada tanda-tanda akumulasi. Yang belum dapat sabar-sabar aja, kayaknya bakalan ada kemungkinan untuk koreksi atau retracement gitu. Utario renovasi kok nggak ada cash, katanya cash is the king. Bukan nggak ada cash ya, suka-suka beliau lah, mau pakai renovasi dari uang saham atau dari uang apa, nggak mau keluarin uang dari deposito ya nggak apa-apa. Mungkin karena beliau udah merasa sahamnya tahu tinggi, banyak, mau dinikmati, ya udah gitu. Bukan berarti beliau nggak punya cash loh gitu. Oke. Ada yang nanya tadi karena SMBR, semen batu raja. Ya, untuk jangka pendek ini profit taking dulu ya. Jadi normal correction untuk jangka pendek, profit taking dulu, dan dia liar banget sih untuk SMBR ini. Sedangkan untuk jangka menengah panjangnya ini masih bisa banget di hold gitu ya. Jadi jangka menengah masih bisa di hold. Kalau nggak mau liar, masuknya ke semen Indonesia aja, karena kalau semen batu raja memang dia lebih ke trading arahnya. Terus aku mau bilang buat teman-teman semuanya, aku rajin-rajin ingetin teman-teman semua yang masih pemula di capital market, tolong fokusnya belajar. Jangan masuk ke market, baik ke M-Trade maupun yang nggak ikut M-Trade pun, beli saham terus berharap kayak 1 bulan 2 bulan ini langsung berbunga. Ya bisa, tapi lebih baik tuh ekspektasinya tuh diturunin supaya kamu nggak terburu-buru ya. Pemula saya nggak sarankan kalian untuk swing trading. Pemula itu yang benar-benar kayak kalian nggak ngerti baca chart, psikologi tradingnya masih galau. Aku nggak saranin kalian swing trading ya. Oke, jadi lebih ke menabur pada saham-saham yang masih murah gitu. Miss dari mana tahu dong. Oke, aku mau bahas untuk Sido sekarang, karena Sido ini udah mulai menguat dan pada nanya nih gimana nih sama Sido nih ya. Jadi M-Trade tadi ada masuk di Sido juga. Sebentar ya guys, wait. Tadi guys, oke. Ya, ini Sido muncul. Hari ini naik dengan volume transaksi tinggi. Yang udah beli Sido tadi di M-Trade, ini kan dikasih tahu untuk jangka pendek. Boleh sih ngehold untuk jangka menengah, boleh. Oke ya, jadi ini bagus Sidonya ya, menarik. Dia udah mulai ada tanda-tanda reversal gitu. Volumenya sih agak-agak kecil, tapi volume yang kemarin lumayan tinggi gitu. Jadi ini masih oke buat teman-teman yang mau investasi jangka panjang, hold juga nggak apa-apa ya. Dan ini aku kasih supportnya di area 700. Oke, bentar ya guys, sorry ya.
Oke. Resisten SIDO ya, sorry teman-teman ya, aku tadi sambil ngecekin ke tim aku sebentar. Resistennya jangka pendek di 780, jadi yang mau trading aja sih bisa sampai 780 sampai 800. Ini dia bilang SIDO masih downtrend. Dia kalau dibilang downtrend, ini udah mulai mau recovery, jadi udah mau naik dari masa sideways-nya, dari downtrend terus sideways, terus kemudian dia udah mau naik di sini, udah mau belok naik gitu. Yang penting dia di atas angka 700. Kalau sampai di bawah 700 itu yang mesti hati-hati gitu, mesti waspada untuk cut loss atau pembatasan risiko. Sedangkan kalau di atas angka 700 itu masih oke. Ya, jadi masih oke, nggak apa-apa. Malah justru dekat 700 ini malah resikonya kecil. Oke, sekarang kita coba cek ke ini ya, kita cek ke ICBP ya. Bentar ya guys. Kita cek ke ICBP. Ya, jadi ICBP-nya udah mulai sideways lagi. Kalau aku sih, kalau baru mau masuk, lebih pilih ke SIDO ya daripada ke ICBP-nya ya, karena ICBP-nya ini agak-agak masih sideways gitu, sedangkan SIDO ya meskipun sama-sama sideways, dia baru mulai naik sehari gitu. Oke. William The Eagle, merah membara jalanin jago, ya ampun. Sektor energinya udahan ya, Miss, kata siapa tadi? Afif Timin. Istirahat dulu lah ya, sektor teknologi udah ketinggian banget gitu. Kok teknologi, sektor ini komoditi batu bara ya ini udah ketinggian banget. Teman-teman perhatikan di sini, ini Adaro-nya udah bentuk double top gitu. Jadi hati-hati sih, hati-hati, belum breakdown, belum. Cuman 2 hari ini volumenya tinggi banget loh, jadi dia jatuh volumenya tinggi banget gitu. Oke, terus batu bara udah ketinggian guys, ketinggian. Biar koreksi dulu deh ya, nanti kalau di September Oktober ini koreksi, kita bisa buy on weakness untuk window dressing akhir tahun. Tapi jangan dulu, jadi sekarang jangan dulu, biarin koreksi dulu. Kayak Indi ini dia membentuk double tops ya, jadi dia turun sampai, potensi turun sampai 2930. Oke. ADMR banyak yang nanya. Oke, aku bahas ADMR ya. ADMR setelah dia breakout dengan volume sangat tinggi pada 14 September kemarin, dia turun 3 hari berturut-turut. Kalau aku melihat turunnya ini masih normal correction sih ya, masih normal correction. Ada 3 candle dan volumenya kecil ya, jadi lebih kecil daripada di tanggal 14 September waktu dia naik. Jadi ya hold dulu aja, nggak apa-apa. Oke, hold dulu aja buat yang jangka menengah ya. Nah, kita mau wait and see lagi nih di 1765, dia bakalan mantul atau enggak gitu. Kalau mantul ya potensial masuk lagi untuk jangka pendek. Oke. Terus Starlight 38, apakah M-Trade masih hold bumi? Kayaknya enggak deh. Enggak, udah enggak nih. Enggak hold bumi. Ya, tadi M-Trade ada profit taking SMBR, cut loss di Gosco, profit taking BSDE. Terus 16 September itu berarti Jumat. Akra kemarin Jumat juga profit taking. Adaro juga profit taking lumayan untuk jangka menengah. Kita Jumat kemarin banyak banget jual-jualan saham batu bara. Jadi kita ngelihat batu bara ini masih bisa turun atau koreksi. Adaro, ITMG, Indi, Pegas ya. Oke. Jadi M-Trade ini
dikerjakan bareng-bareng sama tim juga ya teman-teman ya. Jadi bukan di morning briefing tuh bukan saya gitu. Tapi kalau untuk tradingnya kita bareng-bareng, dan saran aku untuk yang masih pemula banget, yang baru join mTrade, masih pemula, ayo ikut yang jangka menengah ya, ikut yang jangka menengah. Bentar ya. Oke, ESA, banyak yang nanya Doit sama ESA. Oke, aku bahas Doit sama ESA. Iya, ESA sekarang sampai 1 juta umat, lucu ya, bener. Banyak yang nanyain ESA. Doit ya, koreksi di area support sekitaran 412 ya. Tadi ini normal correction masih oke-oke aja. Doitnya belum ketinggian karena ya wait and see dulu teman-teman. Selama masih di atas 412, terus kemudian ESA, kita lihat ESA. Ini Surya Kunata, ketika trading jangka menengah, kalau misal mau averaging up, lihat signal jangka pendek, boleh beli nggak? Kayaknya nggak deh ya, kayaknya nggak. Atau pelajari dulu deh, pelajari cara bikin tren gimana, cara ngecek tren gimana. Oke, ESA ini dia sempat breakdown dari garis merah ini tadi, cuman dia gagal breakdown jadi mantul lagi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, 1, 2 di sini ya, 1 dan 2 di sini, ini membentuk lower high dibandingkan yang sebelumnya. Jadi kalau teman-teman perhatiin di sini, ini ngebentuk lower high. Nah, ini kita mesti agak-agak hati-hati nih ya. Jadi kayaknya trennya nggak terlalu kuat gitu. Jadi kemungkinan kalau jangka pendek dia ada naik lagi, kita akan cepat profit taking. Grup Panin tadi kayaknya yang aktif cuman 1 deh. Ntar ya, let me check ya. Ini PNLF, rawan profit taking jangka pendek. Jangka menengahnya sih masih uptrend, cuman jangka pendek rawan profit taking. Terus PNIN, PNIN juga rawan profit taking di sini ya. Jadi grup Panin udah mulai rawan profit taking semuanya ya. Kita lihat untuk PNBN, jangka pendek sih rawan profit taking, tapi jangka menengah kayaknya masih bisa aktif deh ini. Terus sama PNBS, jadi semua udah rawan profit taking semuanya. Teman-teman waspada ya, kalau untuk kita lagi nunggu sentimen dari The Fed kayak gini, ini bukan cuma saham blue chip aja yang ke pengaruh atau kedorong, tapi juga untuk saham second linernya, saham second liner itu juga kepengaruh juga ya, kedorong juga gitu. Jadi kita wait and see aja. Cok de Punia, kalau semen-semenan gimana? SMGR dan INTP gimana? Sorry, aku mau nambahin dikit ESA. Bentar ya. Ya, tadi kita ada remind buy on weakness nih untuk spekulatif sih sebenarnya, karena dia naik lagi ketahan di area support gitu. Jadi untuk trading jangka pendek aja. Oke, terus kemudian ya today's counting wait and see Rehan ST, bener. Oke, aku akan jawab pertanyaan ya guys ya. Agak-agak nggak fokus aku. Aku mau jawab pertanyaan ya. Oke.
Ada pertanyaan dari Lugina Surya Jaya, Doit di support. Ya tadi udah dibahas Doit ya. Saham yang lain ntar ya. Ini aku mau bahas dari Susanti Cas. Mau nanya gimana jelasin ke pemula untuk investasi saham ya. Dia bilang main saham, tapi aku edit aja sebelum kalian komen. Gimana caranya jelasin ke pemula untuk investasi atau trading saham tapi langsung ke saham gorengan, loh bingung. Bahkan ikut di grup yang dimana mereka main saham gorengan tanpa memperhatikan candlestick dan lain-lain. Kalau disuruh beli, beli aja dan katanya uang itu buat uang sayur. Lucu nih, saya anjurkan kenapa tidak trading di saham big caps untuk pemula. Tetapi dia tetap mengatakan lama dan saham udah tinggi. Apa yang harus saya lakukan supaya mereka bisa mengerti? Nanti mereka akan mengerti sendiri oleh pengalamannya kok gitu. Jadi banyak orang yang memang mindsetnya pengen dapat uang cepat atau quick money di market dengan cara trading saham gorengan, belum ngerasain ruginya. Jadi nanti kalau misalkan udah ngerasain ruginya, mereka akan belajar sesuatu gitu. Jadi kalau pemula memang kalau mau trading arahinnya ke saham big caps dulu. Karena apa? Karena belum disiplin cut loss. Kalau misalkan dia nggak disiplin cut loss sampai nyangkut sejelek-jeleknya nyangkut di saham blue chip itu masih oke gitu. Jadi kalau masih pemula tuh arahinnya ke saham blue chip dulu gitu ya. Nah teman-teman nggak punya tanggung jawab, you are not responsible for untuk perbuatan mereka atau untuk sikap mereka. Itu tanggung jawab dirinya masing-masing, diri sendiri. Kalau kalian punya intensi untuk membantu teman, kasih tahu, itu bagus. Tapi kalau mereka nggak mau nurut, nggak usah merasa terbeban atau responsible for them gitu. Jadi ya udah tenang aja, yang penting diri sendiri udah teredukasi dengan baik, udah ngikutin IG live gini aja terus aja masih bisa kok salah mindset gitu. Maksudnya salah mindset tuh ngelihat yang indah-indahnya aja pas aku ngomong gini, tapi pas tradingnya jadi terburu-buru. Mesti sabar teman-teman. Ausi Gautama, BRMS kenapa ARB padahal harga call tinggi dan winter is coming? Yang turun bukan cuma BRMS, Adaro dan kawan-kawan semuanya juga turun gitu, karena memang udah ketinggian untuk sektor komoditas ya batubara ini. Oke. Enawa 1966 bilang, tapi mereka dibilangin saham besar nggak tertarik karena mahal. Gorengan katanya murah, tapi jika nyangkut bingung nanya mulu. Ya emang gitulah manusia, Sebenarnya mahal atau murah tuh dinilai dari mana, ya. Oke. BBCA aman nggak miss buat buy? BBCA sekarang masih bisa turun, tapi kalau kamu nyangkut di situ ya masih oke daripada nyangkut di saham yang lain. Elsa yuk, oke, kita ke Elsa ya. Tempe goreng apaan tempe goreng? Elsa ini masuk watchlist kita karena dia turun sampai ke area supportnya dan turunnya dengan volume transaksi kecil. Kita masih wait and see untuk Elsa. Kemudian ya untuk jangka pendeknya kita masih wait and see ya. Untuk Medco kita juga wait and see teman-teman ya. Oke. Dana dikit jangan mimpi cuan gede. Itu sama kayak ini susternya mertuaku yang lansia gitu. Jadi aku kasih tahu udah Mbak invest aja lah, beli BRI dulu masih murah BRI waktu pandemi. Aku bilang beli aja BRI, biarin simpen, kan dia tahu toh BRI. Tapi nggak mau, belinya tuh saham-saham yang arah kayak gitu. Wah terus sekarang ya duitnya udah nyangkut gitu, kan sayang toh gitu. Terus kapok, dia jadi nggak mau di saham. Anyway, oke teman-teman, aku mau invite Coach William ya. Aces, minta Aces. Oke, aku bahas Aces belum kalian nanya ke Coach William. Aces gimana, boleh serok atau enggak? Pas banget di best price dia di 650. Aku nggak tahu apakah dia akan breakdown atau akan bertahan, tapi kalau bisa dibilang ini low risk ya, low risk banget. Istilah kata tuh level support 650, breakdown dari sini cut loss, dan nggak jauh dari level cut lossnya. Jadi kalau yang mau spekulatif buy on weakness ya dikit ya nggak apa-apa.
masih keinget dengan BSDE yang waktu itu bertahan di 890, 880 ya, di area ini nggak turun-turun kayak gitu. Oke, ya jadi spekulatif aja di sini. Oke, terus kemudian aku mau invite Coach William. Ada workshop untuk Zero to Hero analisis laporan keuangan 24 September. Teman-teman daftar di mtrade.id/workshop ya. Oke, terus aku invite Coach William ya. Kita mau bahas nih, nanti kira-kira FOMC meeting ini gimana, dan juga ada BI meeting ini gimana. Hai, halo Miss. Hai. Wait, sebentar ya. Sambil setting-setting sedikit. Trading banyak berdoa aja kalau di gorengan. Oke, Akra tadi aku udah bahas Bu Yanti. Akra udah bahas. Kita lagi watch untuk Elsa Saratoga Harum INKP dan juga ada saham yang lain yang dibahas di morning briefing besok gitu. Oke. Ya, Will, udah? Ya, udah. Aman, Miss. Ya, ini Gas. FOMC meeting gimana nih? The Fed meeting gimana nih? Kalau naikin suku bunga, bisa nggak sih dia naik di atas 0,75 atau di atas 1 gitu? Ya, jadi kalau kita lihat mungkin sih sangat mungkin ya. Kenapa? Karena kita lihat kemarin di bulan Agustus inflasi di Amerika Serikat memang secara keseluruhan turun gitu. Tapi core inflation itu naik ya menjadi sekitar di level 6,3%. Ya dari bulan Juli itu di sekitar 5,9% gitu. Jadi kita sih expect tentu ada ruang bagi The Fed untuk naikin suku bunga lebih tinggi dari perkiraan pasar ya. Nah, sebagai gambaran, pasar juga ekspektasinya itu bahwa The Fed akan menaikkan 100 basis poin ya, atau 1% ya, menjadi 3,25%. Gitu. Jadi, kita pikir ini salah satu yang kita akan terus antisipasi ya dalam 2 hari ke depan, terutama apa yang akan dirilis oleh The Fed. Apakah The Fed akan naik suku bunga sebesar 75 basis poin atau 100 basis poin. Tetapi kalau kita lihat, kemungkinan besar 100 basis point itu sangat mungkin ya bagi The Fed untuk naikinnya di 2 hari ke depan. Begitu, Miss. Oke, terus kalau kita bicara tentang saham semen sendiri, ini ada sentimen nggak? Oke, kalau semen ya kita memang lihat ada sedikit ada sedikit sentimen positif ya, terutama dari harga komoditi batubara. Ya mungkin teman-teman udah lihat ya, batubara selama 2 hari terakhir itu ada koreksi, bahkan itu koreksi di atas 10%. Ya jadi yang pertama tentu respon dari harga batubara ini ya yang membuat harga sektor semen itu mengalami penguatan. Itu yang pertama, karena sebagian besar kan yang membuat efek penurunan kinerja dari sektor semen adalah kenaikan harga bahan ini ya, kenaikan harga bahan bakar lah untuk produksi semen. Ya jadi dengan adanya penurunan harga batubara, kita expect bahwa ini akan jadi sentimen bagus buat sektor semen. Yang kedua tentu ada hubungannya juga sama pembangunan. Ya pembangunan kan biasanya akan lebih banyak itu di semester kedua, terutama untuk pemerintahan gitu ya. Jadi ya sesuai dengan yang kita expect bahwa dengan adanya peningkatan pembangunan, lalu juga kemungkinan besar akan berdampak pada permintaan semen, yaitu akan bagus buat sektor semen. Yang ketiga kita lihat juga ya baik lagi ya secara valuasi memang rata-rata sektor semen disebut murah gitu. Jadi banyak orang udah mulai berpikir ini sudah di price in ya dengan harga sekarang gitu. Dan yang keempat mungkin berita bagus dari semen Indonesia ya, Miss ya. Kemarin kita lihat ada berita bahwa mereka kan memuluskan rencana mereka untuk mengakuisisi ataupun merger dengan SMBR. Ya ini saya pikir sangat bagus sekali. Kenapa? Karena SMGR saat ini kan punya pangsa pasar sebesar 50% lebih gitu ya. Jadi dengan adanya join dengan SMBR Batu Raja, itu market share-nya semen Indonesia itu akan semakin besar. Jadi ini sangat bagus buat SMGR itu sendiri gitu. Jadi kita pikir update-nya sejauh ini masih itu ya Miss, dan kita pikir masih sentimennya masih positif sampai akhir tahun nanti seperti itu. Oke, Miss Roy nanya konstruksi gimana, masih sideways, masih konsolidasi aja sih, nggak ada perubahan yang gimana-gimana, jangka pendek ini koreksi normal aja gitu. Ada yang nanya untuk nikel gimana? Nikel
Aku cek ya. Info. Masih konsolidasi. Kayaknya market ini wait and see semuanya, termasuk sektor komoditas konsolidasi. Terus Antam juga masih konsol teman-teman ya. Ini waktunya kita buat belajar sih ya. Kita waktunya buat belajar dan wait and see dulu teman-teman semuanya ya. Jadi ini Kiki Risna nanya konstruksi apa sideways lagi? Iya sideways lagi, tapi sidewaysnya udah di base yang lebih atas kok gitu. Oke ya, jadi besok kita update lagi di morning briefing pagi. Buat teman-teman yang mau join Mtrade bisa langsung aja ke mtrade.id, ada bonus 3 bulan dan bisa cicilan pakai Tokopedia. Oke, sorry ya teman-teman ya, aku udah lumayan ngantuk nih dan ini udah ditungguin sama anak aku, mau lihat nggak? Ya udah, thank you Coach William, thank you Pak Teddy, Handaka Wibawa, Tatanggo, teman-teman semuanya yang udah nonton, selamat malam. See you tomorrow.